Itu kalau saya tuh kapok. Karena apa? Saya bisa melihat atau membaca medan di Indonesia. Orang yang berbicara seperti itu, dia tuh nggak tahu medan. Dia nggak tahu sejarah. Assalamualaikum, selamat sore. Tadi saya baca ada sebuah channel yang disorot, dianggap agak rasis atau apalah. Soal apa? Pengusiran terhadap orang Arab. Itu oleh channel sebelah. Sebenarnya ide-ide seperti itu muncul, itu tidak dengan sendirinya muncul. Ada orang berkata seperti itu karena bisa dibilang apa? Mungkin sudah terlalu muak. Sudah terlalu apa ya? Apa yang dilihat itu sudah tidak pas. Sesungguhnya ini kesalahan 1-2 oknum. Tapi kenapa yang senior, yang satu fam atau satu keluarganya ini, kenapa nggak menegur gitu loh? Mungkin menegur, cuma di belakang layar. Padahal yang dilakukan oknum-oknum yang bisa dibilang ini nggak baik, kata-katanya nggak baik di media massa, di bacaan orang umum, itu perlu ditegur secara umum juga. Agar apa? Apa yang dia lakukan itu berimbang. Agar yang dia ucapkan itu kesapu dengan sendirinya oleh apa? Orang sekeluarganya yang menegur. Harusnya seperti itu. Karena yang dilakukan itu di media umum. Kalau ada channel yang berkata seperti itu, ya karena saya yakin dia karena sudah terlalu muak. Orang Indonesia itu tidak ada yang rasis aslinya. Nggak ada. Tapi perilaku mereka yang selalu mengatasnamakan nasab, itu memancing orang itu rasis. Memangnya yang punya nasab, yang punya keturunan cuma dia? Kan tidak. Semua orang itu punya. Entah itu nasabnya ke siapa, tapi semua orang itu punya. Kalau kita ini misalkan mau berpolitik, udah terjun ke politik saja. Nggak perlu kita jualan saya keturunannya siapa, nggak perlu. Selama ini yang terjadi, mereka itu kan begitu, selalu membawa nama kakeknya atau siapanya. Padahal yang pantas nyebut kakek itu bukan dia. Untuk apa coba bicara begitu? Kalau tidak untuk kepentingannya sendiri. Iya kan? Apa yang terjadi saat ini di Indonesia soal nasab ini? Sesungguhnya di Malaysia juga sama loh. Di Malaysia sama. Bahkan ada apa bisa dibilang isu. 6 bulan yang lalu, seorang zuriyah Nabi dari Maroko mau datang saja berusaha dihalang-halangi loh. Karena apa? Beliau ini dari nasab Hasan. Maulana Muhammad Amin Al-Idrisi Al-Hasani. Di Maroko itu, terah yang paling sah itu dari Hasan. Di kerajaan Maroko, kerajaan Maghribi. Karena ada upaya agar dia tidak bisa masuk ke Malaysia. Tapi akhirnya bisa masuk. Dihantam isu apa? Dihantam isu dia Imam Mahdi. Dan isu apa? Isu bahwa nasab dia ini bisa dibilang tidak jelas. Yang jelas hanya Husain. Isunya begitu. Sama sesungguhnya. Padahal beliau datang ke Malaysia itu hanya apa? Hanya disambut sebagai seorang cicit atau cucu lah. Makanya hati-hati berbicara. Kalau saya misalkan melakukan seperti itu, seenaknya bicara turunan Wali Songo nggak ada, kapok. Itu kalau saya tuh kapok. Karena apa? Saya bisa melihat atau membaca medan di Indonesia. Orang yang berbicara seperti itu, dia tuh nggak tahu medan. Dia nggak tahu sejarah. Minim sejarahnya. Kapok sekarang makanya. Mau nyoba lagi silahkan. Nanti bisa kapok betulan. Kalau kemarin saya melihat videonya Gus Yahya Stakuf berbicara seperti itu. Pas berbarengan dengan munculnya bukti tes DNA dari terah Wali Songo. Bahwa benar-benar valid terah Wali Songo dari tes DNA membuktikan bahwa mereka itu keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Sesungguhnya di pihak manapun tuh bisa kok mengontrol kok. Asal apa? Seniornya ini ikut bicara. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan bisa babak belur. Makanya saya tuh pernah berpikir begini ya. Kalau di daerah barat seperti DKI itu kan seperti rotip itu kan banyak. Tapi kenapa di Jawa Tengah, Jawa Timur itu rotip tuh ada, tapi tidak terlalu banyak. Makanya di Jabar, Jateng, Jawa Timur lebih besar jamaah manakib. Itu sangat besar.
Bahkan di desa-desa itu setiap malam Jumat atau malam Senin atau malam apa tuh ada. Jamaah manakib tuh ada loh. Setiap RT bayangin aja. Setiap musola itu ada. Ternyata benar. Wali Songo itu bukan Pak Alawi. Kalau seperti yang di DKI itu, misalnya Rotib kuat, ya jelas kalau sana kuat. Karena sejarahnya dari Batavia ada jelas. Tentu udah baca banyak soal Mufti Batavia itu siapa. Kita udah tahu semua. Misalkan ada yang berusaha belain ya, kita ketawa saja. Karena apa? Fakta sejarah itu tidak bisa diubah. Oke, ada kebaikan, tapi juga banyak kesalahan. Jangan terlalu membanggakan nasab. Kalau mau terjun politik, masuk aja partai. Bicara dengan konteks-konteks kenegaraan. Jangan bilang aneh, 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 ana. Tapi yang jelas, apa yang dikatakan Gus Yahya Stakuf itu oke, kita amini. Tapi, jika ada oknum-oknum yang bisa dibilang kurang ajar, nggak ada urusan dia ini turunnya siapa. Kalau dia kurang ajar, menyebar hal-hal yang seperti tidak patut dilihat orang banyak, ya tetap kita kritisi. Iya kan? Oke, sampai sini. Wassalam.